Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan sekilas tentang PPh pasal 4 ayat 2 final. Anggotanya terdiri dari saya dengan Dian dan NIM 008, lalu ada Sandy Ferdianto dengan NIM 014, lalu ada Melisa Andriani dengan NIM 018, lalu ada Ayu Dwi dengan 028, lalu ada Valentin dengan NIM 070. Nah, apa sih itu PPh final adalah itu yang bersifat final dan tidak dapat dengan pajak penghasilan. Istilah di sini berarti bahwa pemotongan pajak kepastian pengenaan pajak yang tepat, waktu dan pertimbangan lainnya. Lalu, ketika PPh pasal 4 ayat 2-nya dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang individu, di mana perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak ini saja. Sedangkan dalam kasus transaksi yang terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, bukan penerima penghasilan. Baik, izin melanjutkan. Pada mind map yang diberikan di sheet ini, terdapat bagian PPh pasal 4 ayat 2 final yang mencakup beberapa jenis penghasilan yang dikenakan pajak final. Yang pertama, ada sewa tanah atau bangunan. Jika terdapat transaksi sewa tanah atau bangunan, penghasilan dari sewa tersebut dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Nah, pajak final ini berarti pajak yang dikenakan tidak akan digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam SPT tahunan. Tarif pajaknya biasanya sebesar 10% dari jumlah bruto. Kedua, konstruksi. Penghasilan yang diperoleh dari usaha konstruksi seperti pembangunan, renovasi, atau perbaikan bangunan juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif pajak yang sudah ditetapkan dan bersifat final. Tarifnya bervariasi, misalnya 3% untuk penyedia jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian dan 4% untuk yang tidak memiliki sertifikat. Yang ketiga, ada pengalihan tanah atau bangunan. Ketika terjadi penjualan atau pengalihan tanah dan atau bangunan, penghasilan yang diperoleh dari transaksi ini dikenakan PPh final. Tarifnya itu adalah 2,5% dari nilai bruto penjualan. Oke, baik, penjelasan selanjutnya dari sebelumnya itu Sandy Ferdianto. Yang keempat, ada dividen, bunga, dan penghargaan. Nah, dividen, bunga, dan penghargaan ini juga termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenakan oleh PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Misalnya, dividen diterima oleh wajib pajak dalam negeri, individu ini dikenakan pajak final dengan tarif 10%. Lalu selanjutnya ada undian, yang dimana penghasilan dari undian ini juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, yang pajak atas hadiah undian ini biasanya dikenakan dengan tarif 25%. Lalu yang terakhir terkait dengan SKB atau suket atau surat keterangan atau SP. Nah, jika sewa selain tanah atau bangunan maupun jasa selain konstruksi yang memiliki SKB atau suket, maka akan langsung dikenakan PPh final dengan persentasenya 0,5%. Oke, baik. Jadi inti dari PPh pasal 4 ayat 2 final ini, pajaknya bersifat final, yang berarti setelah pajak ini dipotong atau disetorkan, penghasilan tersebut tidak akan dihitung lagi dalam pajak tahunan. Nah, ada berbagai jenis penghasilan yang dikenakan oleh PPh pasal 4 ayat 2 final, termasuk sewa tanah atau bangunan, usaha konstruksi, penjualan tanah atau bangunan, dividen, bunga, dan undian. Nah, tarif yang diterapkan ini bervariasi tergantung pada jenis penghasilan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Izin melanjutkan, untuk PPh pasal 4 ayat 2 final dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi pajak, memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Meskipun tarif PPh pasal 4 ayat 2 biasanya sudah ditetapkan dan bersifat final, tidak perlu dihitung ulang di laporan pajak tahunan, tapi ada beberapa pengecualian di mana tarif yang lebih rendah dapat berlaku. Ini biasanya terjadi dalam situasi tertentu, seperti yang pertama itu penghasilan dari jasa dengan nilai yang lebih kecil, di mana untuk jasa-jasa tertentu yang nilainya tidak terlalu besar, pemerintah mungkin memberikan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban pajak bagi penyedia jasa dengan penghasilan kecil sehingga tidak terlalu berat dalam membayar pajak. Contohnya seperti pelaku usaha kecil yang menyewakan jasa mereka untuk kemungkinan dikenakan tarif yang lebih rendah dibandingkan penyedia jasa yang besar. Baik, selanjutnya adalah proyek konstruksi bernilai rendah. Nah, dalam sektor konstruksi ada perbedaan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Ini tergantung pada jenis dan juga skala proyek konstruksi. Untuk tarif 2% sampai 3% dapat dikenakan untuk penyedia jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian, terutama jika proyek konstruksi tersebut bernilai rendah. Nah, tarif 4% dikenakan untuk penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat keahlian. Nah, ini tuh memberikan keuntungan bagi penyedia jasa kecil atau proyek dengan skala lebih kecil, di mana tarif pajak lebih rendah bisa membantu meringankan beban pajak dan mendukung keberlanjutan usaha kecil di bidang konstruksi. Tujuan dari pengenaan tarif yang lebih rendah ini tuh mendukung usaha kecil dan menengah atau UKM. Nah, di sini tuh tarif yang lebih rendah bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada pelanggan sehingga beban pajak mereka tidak terlalu berat. Terus juga ada untuk mendorong ketaatan pajak. Nah, dengan memberikan tarif yang lebih rendah pada sektor tertentu, diharapkan para pelaku usaha itu akan lebih terdorong untuk patuh melaporkan pajak karena tarifnya tidak terlalu membebani.
Nah, jadi setelah penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya, ketentuan tarif lebih rendah dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 final itu bertujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak tertentu berdasarkan skala usaha atau nilai proyek, sehingga memberikan keadilan dalam pengenaan pajak serta mendorong kepatuhan yang lebih luas. Sekian penjelasan mengenai PPh 4 Ayat 2 final dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.